Baiklah, kita akan masuk dalam pertanyaan dan jawaban dari materi lipid biokimia 1. Perkenalkan, nama saya Marlin Garani, NIM 1850 1013, Prodi Ilmu Kimia. Pertanyaan yang pertama, pada proses pembuatan margarin, minyak dipadatkan menjadi lemak dengan cara ... Jawaban, minyak dapat dipadatkan jika ikatan rangkapnya dihilangkan dengan cara mereaksikannya dengan hidrogen yang disebabkan dengan reaksi hidrogenisasi. Proses penghidrogenan dapat mengubah sifat fisik lemak cair menjadi lemak padat. Semakin banyak hidrogen yang diserap, semakin keras lemak padat yang terbentuk. Yang kedua, lemak atau minyak termasuk senyawa? Jawaban, lemak dan minyak secara struktural tidak berbeda, yaitu merupakan ester dari gliserol dengan asam lemak dan lebih sering disebut sebagai trigliserida. Senyawa ester trigliserida seperti minyak atau lemak bersifat nonpolar sehingga hanya mudah larut dalam pelarut nonpolar dan sukar larut dalam pelarut polar. Yang ketiga, EPA dan DHA merupakan asam lemak tak jenuh ganda yang terletak pada ikatan C ketiga atau omega 3. Bahan makanan yang banyak mengandung EPA dan DHA adalah? Jawaban, EPA dan DHA merupakan asam lemak esensial. Asam lemak ini merupakan lemak omega 3 yang dapat ditemukan pada ikan laut seperti ikan salmon, tuna, sarden, dan memiliki peran yang begitu penting untuk kesehatan dan perkembangan tubuh yang baik. Yang keempat, dalam tubuh terdapat berbagai jenis lipid seperti lemak, fosfolipid, dan steroid. Lipid yang berfungsi sebagai sumber energi adalah? Jawaban, sebagai nutrisi, minyak dan lemak merupakan sumber energi utama dan digunakan sebagai energi cadangan yang disimpan pada jaringan adiposa dalam tubuh. Fosfolipid berfungsi sebagai pengangkutan zat-zat yang melewati membran sel. Senyawa-senyawa steroid memiliki beberapa fungsi, misalnya kolesterol berperan dalam proses pengangkutan lemak dalam tubuh. Jadi yang berfungsi sebagai sumber energi adalah lemak. Yang kelima, fosfolipid dapat mengemulsikan lemak dalam air karena fosfolipid bersifat ... Jawaban, fosfolipid bersifat amfifilik karena terdiri atas ekor yang hidrofob dan kepala yang hidrofil. Fosfolipid merupakan pengemulsi yang baik karena dapat tertarik ke dalam air dan sekaligus terhadap minyak. Apabila fosfolipid diteteskan ke dalam air, maka akan membentuk agregasi, yaitu bagian ekor akan tarik-menarik sekaligus menjauhi lingkungan berair. Yang keenam, dua fosfolipid yang dikenal banyak atau sering digunakan adalah? Jawaban, lecitin berfungsi sebagai pengemulsi sehingga susu instan menjadi mudah larut. Lecitin dapat diperoleh dari keledai, ragi, dan kecambah gandum. Sedangkan cephalin diperlukan dalam pembentukan tromboplastin yang penting untuk proses pembekuan darah dan penutupan luka. Yang ketujuh, diketahui data berikut pada suhu kamar berwujud padat dengan NaOH dan KOA membentuk sabun. Sifat-sifat di atas memiliki oleh? Jawaban, pada suhu kamar lemak berwujud padatan dan minyak berwujud cair. Jika lemak atau minyak direaksikan dengan NaOH atau KOA, akan dihasilkan gliserol dengan garam, NH karboksilat dan atau K-karbosilat yang dikenal dengan sabun. Yang ke-8, lemak dan minyak terdiri dari beberapa jenis yang memiliki sifat. Beberapa lemak terbentuk dari emulsi air dalam lemak
dan dapat dibuat dari lemak susu yang manis atau yang asam disebut jawaban. Mentega merupakan emulsi air lemak dengan kira-kira 18% air terdispersi dalam 80% lemak dengan sejumlah kecil protein yang bertindak sebagai pengemulsi. Mentega dapat dibuat dari lemak susu yang manis atau yang asam. Mentega putih diperoleh dari hasil pencampuran 2 atau lebih minyak nabati seperti minyak kacang kedelai atau minyak kacang tanah. Dengan cara hidrogenasi, lemak gaji diperoleh dari jaringan lemak ternak sapi, kambing, atau babi. Yang kesembilan, mutu minyak goreng yang baik adalah memiliki titik asap yang jawaban. Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya, yaitu temperatur pemanasan minyak sampai terbentuknya akrolein yang tidak diinginkan. Makin tinggi titik asap, makin baik mutu minyak goreng. Minyak yang sudah digunakan, titik asapnya akan turun. Yang ke-10, soal terakhir. Reaksi antara lemak dengan basa merupakan reaksi lemak atau minyak dengan suatu basa kuat seperti NaOH dan KOA menghasilkan sabun. Oleh karena itu, reaksinya disebut reaksi penyambunan atau saponifikasi. Terima kasih, sekian dan terima kasih.